wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Uningsih dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang pola pembacaan teks dalam perkembangan pemikiran Islam. Mengapa kita penting untuk memahami pola teks pembacaan dalam Islam? Memahami teks dalam konteks Islam ini sangatlah penting karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan interpretasi, aplikasi ajaran, dan relevansi terhadap kondisi sosial saat ini, seperti penafsiran yang akurat. Nah, pemahaman teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis tidak dapat dilakukan secara terpisah dari konteks sejarah, sosial, dan budaya, di mana teks tersebut diturunkan. Pendekatan kontekstual membantu dalam memahami makna yang lebih dalam dan relevan dengan kondisi zaman sekarang. Misalnya, pemahaman yang hanya berfokus pada makna harfiah, yaitu pendekatan tekstual, seringkali mengabaikan dinamika sosial yang ada, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Poin kedua yaitu menghindari kesalahpahaman. Dengan memahami konteks di balik teks, kita dapat menghindari penafsiran yang salah atau ekstrim. Pendekatan kontekstual memungkinkan kita untuk melihat bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam situasi modern dan beragam tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Misalnya, isu-isu kontemporer seperti Islamofobia dan konflik internal dalam umat Islam dapat lebih baik dipahami dan ditangani dengan pendekatan. Poin ketiga, memperkuat identitas dan pemahaman agama. Nah, studi tentang konteks Islam juga membantu individu untuk memperkuat identitas keagamaan mereka. Dengan mempelajari sejarah dan perkembangan ajaran Islam, seseorang dapat lebih menghargai warisan budaya dan spiritualnya. Nah, ini menciptakan rasa cinta dan keterikatan terhadap ajaran agama, serta mendorong individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Nah, di poin keempat, ada dialog antara tradisi dan modernitas. Konteks juga menciptakan ruang untuk dialog antara tradisi Islam dan tantangan modernitas. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teks-teks suci dan konteksnya, umat Islam dapat mengembangkan pemikiran kritis yang memungkinkan mereka untuk merespon isu-isu kontemporer dengan cara yang moderat dan juga relevan. Di poin kelima ada keseimbangan antara agama dan juga budaya. Nah, Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai budaya di seluruh dunia. Memahami konteks lokal di mana ajaran Islam diterapkan, membantu membedakan antara ajaran pokok agama dan elemen budaya yang mungkin menyertainya. Nah, ini penting agar praktik keagamaan tetap autentik tanpa kehilangan relevansi di tengah perubahan sosial. Nah, secara keseluruhan, pemahaman teks dalam konteks Islam ini bukan hanya tentang membaca kata-kata, tetapi juga tentang mengenali makna yang lebih dalam, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari umat muslim. Nah, pendekatan ini menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terhadap ajaran agama, yang pada gilirannya dapat memperkuat praktik keagamaan serta interaksi sosial di masyarakat. Nah, ada 4 pendekatan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu pendekatan tekstual, kontekstual, normatif, dan juga historis. Nah, mari kita bahas tentang pendekatan tekstual dan juga kontekstual. Nah, pendekatan tekstual ini adalah pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap teks, mencari makna harfiah dari kata-kata dan ayat-ayat tanpa mempertimbangkan konteks eksternal. Ia menekankan aspek kebahasaan dan redaksi teks. Nah, sering digunakan oleh ulama untuk menafsirkan ajaran Islam secara literal. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Sebaliknya dari pendekatan tekstual, pendekatan kontekstual ini mengedepankan pemahaman teks dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya saat teks tersebut diturunkan.
Pendekatan ini berusaha mengaitkan ajaran agama dan realitas sosial yang dinamis sehingga lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ajaran Islam. Nah, ada beberapa contoh dari pendekatan tekstual dan juga kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah penafsiran dari Mustafa Al-Adawi. Beliau menafsirkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan poligami tanpa memperhatikan konteks sosio-historis. Ia menginterpretasikan poligami sebagai sunnah menurut syariat Islam. Meski hal ini tidak sepenuhnya memperhitungkan konteks waktu dan tempat penurunan ayat tersebut. Nah, pendekatan kontekstual ini, analisis konteks historis dan sosial. Penafsir yang menggunakan pendekatan kontekstual menelusuri latar belakang sejarah dan situasi di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Mereka juga mempertimbangkan pemahaman zaman modern dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini untuk mencari relevansi dan pemahaman yang lebih luas tentang Al-Quran. Nah, pendekatan tekstual ini berorientasi pada analisis gramatikal dan harfiah, sedangkan pendekatan kontekstual melibatkan pemahaman ekstra teks dan konteks yang lebih luas. Apa sih perbandingan antara pendekatan tekstual dan juga kontekstual? Nah, pendekatan tekstual ini berfokus pada analisis, yaitu menitik beratkan pada analisis langsung terhadap teks Al-Quran dan juga hadis. Mencari makna harfiah tanpa mempertimbangkan konteks eksternal. Sedangkan pendekatan kontekstual ini mengedepankan pemahaman teks dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya saat teks tersebut diturunkan, berusaha mengaitkan ajaran dalam realitas sosial yang dinamis. Nah, secara metodologi, menggunakan analisis kebahasaan dan gramatikal seringkali menghasilkan interpretasi yang lebih kaku dan kurang fleksibel terhadap perkembangan zaman. Sedangkan kontekstual melibatkan berbagai unsur terkait aspek sosio-historis dan kondisi saat turunnya teks sehingga lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dari hasil penafsiran, pendekatan tekstual ini cenderung menghasilkan pemahaman yang lebih literal dan konferensif dengan fokus pada makna harfiah pada teks. Sedangkan kontekstual dapat menghasilkan interpretasi yang lebih relevan dan aplikatif dalam konteks modern. Meskipun terkadang dianggap terlalu liberal atau menyimpang dari teks. Secara kekurangan dan juga kelebihan, pendekatan tekstual ini dianggap lebih hati-hati dalam menjaga kesesuaian dengan teks asli, tetapi bisa terjebak dalam rigiditas. Sedangkan kontekstual lebih komunikatif dengan perkembangan zaman, tetapi beresiko mengabaikan makna asli teks jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Nah, kombinasi antara kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ajaran Islam, menggabungkan keakuratan teks dengan relevansi konteks sosial saat ini. Nah, implikasi dari pendekatan tekstual, yaitu pendekatan ini seringkali menghasilkan interpretasi yang rigid dan absolut, yang dapat mengarah pada pemahaman yang tidak fleksibel terhadap ajaran Islam. Nah, pemahaman yang terlalu literal dapat berkontribusi pada sikap ekstrim atau radikal, seperti dalam kasus kelompok-kelompok yang menggunakan teks untuk membenarkan tindakan kebenaran. Nah, menekankan makna harfiah dapat mengabaikan konteks sosial dan historis, sehingga mengurangi relevansi ajaran dalam situasi modern. Sedangkan implikasi dari pendekatan kontekstual ini memungkinkan pemahaman ajaran Islam yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini, sehingga mendorong penerapan nilai-nilai Islam secara modern. Dengan memahami konteks pendekatan ini dapat membantu mencegah radikalisasi dengan menawarkan interpretasi yang lebih komunikatif
terhadap masalah sosial. Pendekatan kontekstual ini memfasilitasi dialog antara teks agama dan realitas sosial, memungkinkan umat Islam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran. Secara keseluruhan, kedua pendekatan ini memiliki dampak yang mendalam terhadap pemikiran Islam, baik dalam hal pengembangan pemahaman teologis maupun aplikasi praktik keagamaan di masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pendekatan normatif dan juga historis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis teks-teks suci Islam, seperti Al-Quran dan juga hadis. Untuk memahami ajaran dan hukum Islam secara sistematis, pendekatan ini menekankan otoritas teks dan norma yang terkandung di dalamnya, serta berusaha memberikan pedoman jelas mengenai berbagai aspek kehidupan umat Islam. Nah, para ahli hukum Islam yaitu fuqaha dan ahli tafsir sering menggunakan pendekatan ini untuk merumuskan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber primer. Meskipun memberikan kepastian hukum, pendekatan ini juga sering dikritik karena sifatnya yang kaku dan kurang fleksibel terhadap perubahan zaman. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya konteks sejarah dalam memahami perkembangan ajaran dan juga praktik Islam. Nah, pendekatan ini mengkaji bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan juga budaya mengaruhi interpretasi dan penerapan ajaran Islam sepanjang sejarah. Dengan memahami konteks historis, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, serta mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial yang ada. Nah, perbandingan antara normatif dan juga historis yaitu pendekatan normatif berfokus pada teks dan juga norma, sedangkan pendekatan historis ini melihat bagaimana konteks sejarah. Nah, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam studi Islam, memberikan perspektif yang berbeda namun saling mendukung dalam memahami ajaran agama. Selanjutnya, mari kita bahas hubungan antara pendekatan normatif dan juga historis. Nah, pendekatan normatif dan juga historis ini dapat membentuk hubungan dialektis, di mana keduanya saling menerangi satu sama lain. Pendekatan normatif memberikan standar dan juga norma yang jelas, sementara pendekatan historis menawarkan konteks yang diperlukan untuk memahami penerapan norma tersebut dalam situasi nyata. Paradigma integrasi interkoneksi, seperti yang diusulkan oleh Amin Abdullah, berusaha mendialogkan kedua pendekatan ini agar kajian Islam tidak terkungkung pada satu perspektif. Hal ini memungkinkan perkembangan pemikiran Islam yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, pendekatan normatif ini seringkali dianggap kaku dan absolut, sedangkan pendekatan historis cenderung lebih dinamis, tetapi bisa menimbulkan ketidakpastian dalam hal kesucian teks. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang. Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersamaan untuk mengatasi tantangan kontemporer, seperti isu-isu sosial dan politik yang dihadapi umat Islam saat ini. Pendekatan normatif memberikan dasar hukum, sedangkan pendekatan historis membantu dalam menerapkan hukum tersebut secara relevan. Nah, secara keseluruhan, hubungan antara pendekatan normatif dan juga historis dalam studi Islam ini menciptakan ruang untuk dialog yang produktif, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap ajaran Islam dan konteks modern. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu pola pembacaan teks dalam perkembangan pemikiran Islam mencangkup dua pendekatan utama, yaitu tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual berfokus pada pemahaman makna teks secara literal, mengutamakan isi dan norma yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Sebaliknya, pendekatan kontekstual menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks budaya dan sejarah, memungkinkan interpretasi yang lebih dinamis dan relevan dengan realitas masyarakat.
Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga ajaran Islam tetap relevan dengan tantangan zaman. Idealnya, interpretasi yang efektif harus mempertimbangkan aspek normatif dari teks sekaligus konteks di mana teks tersebut diterapkan.